Shalom semuanya. Jadi tanggal 17 kemarin Hari Kemerdekaan Indonesia, saatnya sekarang kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia melalui ibadah virtual. Nah, karena kita mau ibadah virtual, jadi kita bisa ambil posisi yang nyaman dan aman dan tenang juga supaya kita bisa mengikuti ibadah virtual ini dengan fokus dan enjoy. Sebelum kita memasuki ibadah virtual remaja, marilah kita untuk bersaat teduh. Bersaat teduh selesai, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani Perak, Api Remaja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal
yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Dalam persekutuan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu, agar melalui Roh Kudus-Mu kami dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, salam merdeka. Ya, pada hari ini, hari berbahagia ini, dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata HKBP Resort Batu Aji Lama khususnya remaja ikut berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan yang walaupun momennya berbeda dari biasanya. Apa bedanya? Perayaan kemerdekaan biasanya dipenuhi dengan perlombaan secara tatap muka, tetapi saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama secara langsung karena pandemi COVID-19. Tetapi keadaan ini sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi penghalang kita untuk tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita dapat dipertemukan secara online saat ini.
Ibadah kita dilakukan di rumah masing-masing tentu tidak menyurutkan semangat kita. Perlombaan juga secara online juga tidak menyurutkan semangat kita. Jadi kita harus tetap semangat dalam merayakan kemerdekaan Indonesia pada saat ini. Ya, berbicara tentang kemerdekaan, apa yang pertama kali di benak saudara-saudari ketika mendengar kata kemerdekaan? Apa itu merdeka? Mengapa dulu para pejuang Indonesia menginginkan kemerdekaan? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan artinya bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan tidak terikat. Mari kita kembali mengingat sejarah Indonesia yang sudah kita pelajari di sekolah. Apa yang terjadi sebelum Indonesia mendapatkan sebuah kemerdekaan? Apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sebelum tahun 1945? Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dipaksa kerja rodi. Sumber daya manusia dikuasai oleh bangsa lain. Perdagangan juga dikuasai oleh bangsa asing. Indonesia dengan sumber daya yang begitu baik ternyata dimiliki oleh negara lain secara utuh. Untuk itulah para pahlawan kemudian memikirkan bagaimana cara agar Indonesia memiliki hak atas sumber daya yang begitu bagus dari Indonesia. Perjuangan Indonesia terbayarkan pada tahun 1945. Indonesia memiliki kemerdekaan sendiri, terbebas dari penjajahan bangsa lain. Indonesia tidak lagi terikat dengan bangsa lain, tidak dipaksa lagi oleh negara lain. Itulah kebebasan, kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini berbicara tentang kemerdekaan, ternyata orang Kristen juga memiliki sebuah kemerdekaan. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu merdeka di dalam Kristus. Kemerdekaan seperti apa sih yang dibicarakan dalam tema kita pada hari ini? Mari kita buka Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal yang bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, mengemirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat menarik sekali Paulus yang sebagai penulis surat di Galatia mengatakan sebuah pernyataan yang begitu bagus. Dia mengatakan bahwa kita adalah orang yang merdeka. Maksud dari perkataan Paulus ini apa ya? Kita merdeka dalam hal apa? Dan mengapa di dalam Kristus kita merdeka? Secara tegas Paulus menyatakan bahwa kamu sudah merdeka dari dosa. Kamu sudah mendapatkan keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dosa membuat manusia sengsara. Dosa membuat manusia hubungannya dengan Allah renggang. Mari kita buka Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ternyata konsekuensi akibat dari dosa membuat kita mati secara rohani. Dosa begitu menyakitkan. Dosa membelenggu manusia. Dosa membicarakan kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu kita sadari, walaupun manusia hidup dalam keberdosaannya, tapi kasih karunia dari Allah tetap menyertai kehidupan manusia. Walaupun manusia melakukan dosa, tetapi kasih Allah tetap ada di dalam manusia. Bukti nyata yang Tuhan berikan kepada kita, Dia membuat sebuah jaminan. Jaminan agar kita terbebas dari dosa. Jaminan tersebut bukan harta, bukan uang, bukan emas, dan juga bukan perak. Tetapi jaminannya ialah darah Yesus yang tercurah di kayu salibnya. Itulah kasih karunia Allah kepada kita, bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tentu saja kita yang sudah dibebaskan ini tidak mau lagi kembali ke dalam dosa. Semua orang menginginkan kebebasan, semua orang menginginkan keselamatan, kehidupan yang kekal, dan tidak mungkin lagi kita mau kembali ke dalam kebinasaan. Untuk itu bagaimana cara kita agar kita tidak lagi kembali ke dalam kebinasaan itu? Secara tegas Paulus mengatakan bahwa kita harus tetap teguh di dalam pendirian kita. Kita harus tetap teguh dalam iman kita. Ada pepatah bijak mengatakan, mempertahankan sesuatu yang sudah diperoleh memang jauh lebih sulit daripada perjuangan untuk mendapatkannya. Mengapa sulit mempertahankannya? Alasannya adalah karena banyaknya godaan yang lebih menggiurkan, yang mungkin lebih mudah didapatkan, dan yang mungkin lebih menguntungkan dari apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Mari kita kembali mengingat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita tahu bahwa manusia pada saat itu sudah diberikan Allah yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan dari iblis yang memberikan sebuah pernyataan yang menggiurkan manusia sehingga manusia melanggar perintah Allah. Itulah godaan yang selalu menggiurkan dan yang selalu menguntungkan, lebih menguntungkan dari apa yang sudah kita dapatkan. Kita lihat bahwa dalam hal ini Paulus di jemaat Galatia juga menekankan agar jemaat di Galatia tidak tergoda dengan ajaran-ajaran sesat pada saat itu.
Pada saat itu di Galatia sudah mulai banyak ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dapat dari menjalankan Taurat Tuhan. Ajaran sesat mengatakan bahwa kalau kamu tidak disunat, berarti kamu tidak mendapatkan keselamatan. Hal itulah yang kemudian ditentang oleh Paulus. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kebebasan kita, kemerdekaan kita, keselamatan itu hanya didapatkan oleh karena iman. Hanya karena kasih karunia Allah kepada manusia. Itulah keselamatan yang digambarkan oleh Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita adalah orang yang sudah merdeka, kita adalah orang yang sudah bebas dari belenggu dosa, tidak terikat lagi. Apakah tugas dan panggilan kita sebagai orang yang merdeka? Apakah yang harus dilakukan kita sebagai orang yang merdeka terhadap orang lain? Tentu saja bagi kita yang belum merdeka tidak dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, karena orang yang belum merdeka masih terbelenggu dalam satu ruangan yang sempit. Bayangkan saja kita dalam satu ruangan, hanya kita seorang diri, tentu kita tidak akan memberikan pengaruh yang lain kepada orang lain. Tetapi ketika kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari hal tersebut, kita dapat berdampak bagi orang lain. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kebebasan yang kita gunakan itu kita gunakan dengan baik atau tidak? Atau justru kita menyalahgunakan kebebasan yang sudah kita terima saat ini? Bebas yang seperti apa yang sebenarnya mau ditekankan dalam khotbah kita pada hari ini? Ternyata jelas sekali dalam nas ini menegaskan bahwa perlunya bebas yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang diberikan bukan lagi berarti bebas melakukan dosa, bebas melakukan keinginan daging yang menyesatkan kita. Kita bukan seperti ayam yang kalau dilepaskan akan merusak lingkungan. Justru kita harus bebas bertanggung jawab, memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita telah dimerdekakan oleh Allah. Kita dimerdekakan karena kasih Allah. Untuk itu kita harus bertanggung jawab, menyebarkan kasih Allah melalui mengasihi manusia sesama yang lain. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Tentu yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengasihi diri sendiri dulu. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu adalah gambaran bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika kamu bisa mengasihi dirimu sendiri, maka kamu juga akan bisa mengasihi orang lain. Merdeka dalam Kristus bukan hanya kemerdekaan dari dosa, tetapi juga kemerdekaan untuk melayani dalam kasih. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dengan tujuan agar kita mengisi kemerdekaan itu dalam satu kehidupan yang memuliakan Allah. Kemerdekaan dalam Kristus mengubah kita dari hamba dosa menjadi hamba Kristus untuk melayani semua orang. Mari kita baca Roma 6 ayat 17 sampai 18. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, remaja HKBP Batu Aji Lama, apa yang mesti kita garis bawahi dalam nats kita, khotbah kita pada hari ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang merdeka, yang telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saya, kamu, kita telah mendapatkan keselamatan hanya karena kasih dari Allah. Yang kedua adalah kita telah dimerdekakan, maka kita harus berdiri teguh dengan iman dan kepercayaan kita. Godaan memang selalu menggiurkan,
Tetapi ketika kita tetap teguh dan mempertahankannya, kemerdekaan yang diberikan Allah pun tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ternyata kemerdekaan itu kita diminta feedback atau respon dari kita, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan itu. Yaitu kita harus melayani sesama dengan kasih. Aku mengasihi manusia bukan untuk diselamatkan, tetapi aku mengasihi manusia karena Allah telah memberikan keselamatan bagiku melalui kasih-Nya. Marilah kita menjadi orang yang merdeka dan mempertahankan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan menyadari bahwa kami adalah manusia yang sudah Engkau merdekakan dalam Kristus Yesus. Berkat darah-Nya yang tercurah di kayu salib, kami mendapatkan keselamatan dan kami lagi mendapatkan kehidupan yang kekal yang daripada Engkau. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar Engkau tetap memperkuatkan iman kami, agar kami tetap mempercayai Engkau dalam kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan godaan-godaan yang datang menghancurkan iman kami dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk melawan godaan tersebut. Dan jadikan kami Tuhan para hamba-Mu untuk melayani sesama kami di dalam kasih, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami di dalam dunia ini. Bapa yang baik, buat kami yang boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami, yang memberikan kami kesehatan dan juga Tuhan kekuatan untuk melakukan setiap aktivitas yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa buat adik-adik remaja HKBP Batu Aji Lama. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam proses studi mereka, dalam sekolah mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan juga kepintaran, agar mereka Tuhan menjadi anak-anak yang bijaksana dan juga menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati bangsa kami ini. Terlebih Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi dalam negara ini. Kiranya Tuhan yang menunjukkan jalan keluar. Berikan Tuhan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Berikan kesehatan juga Tuhan dan kekuatan kepada para tenaga medis yang mungkin menangani COVID-19 di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sudah terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap obat yang mereka minum, agar mereka Tuhan dapat bersuka cita dan dapat pulih kembali di kemudian hari. Bapa yang baik, kami adalah manusia tidak pernah luput dari dosa. Kami mohon kepadamu Tuhan, hapuskanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami melakukan ibadah secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya di mana ada 1-2 orang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, maka Engkau ada di situ ya Tuhan. Ya Tuhan, kami baru saja merayakan ulang tahun negara kami ya Tuhan, yang ke-76. Kiranya Engkau yang memberkati negara kami dan pemerintahan kami agar berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga tidak luput berdoa ya Tuhan untuk pandemi masa sekarang ini ya Tuhan, di mana pandemi ini semakin memburuk ya Tuhan dari keadaan-keadaan sebelumnya. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau yang menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan, yang terpapar. Engkau yang menguatkan hati-hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan Engkau yang selalu melindungi mereka ya Tuhan di setiap langkah mereka. Kiranya Engkau yang menghapuskan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami perbuat. Jika Engkau mendapati kami dalam keadaan bersalah, Kau hapuskan dosa kami ya Tuhan. Hanya doa-Mu, haleluya, amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.